Shalom keluarga besar Rock Dover dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah kita pagi ini. Saya menyapa kepada Bapak Ibu semua yang bergabung dengan kami, baik yang di Indonesia, di Amerika, dan di beberapa tempat di belahan dunia manapun. Selamat bergabung dengan kami dalam ibadah Rock Dover hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam Tuhan dan kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab perkataan Tuhan yang datang tepat pada waktunya, menyembuhkan hati dan menguatkan setiap kami. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Berbicaralah kepada kami, dan kiranya firman Tuhan yang datang bagi kami hari ini, memberikan jawaban bagi beberapa kami yang sedang mencari jawaban. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini saya akan berbicara menyambung dari apa yang minggu lalu saya bagikan kepada Bapak Ibu dengan judul Meja Tuhanku. Nah, ini minggu yang kedua untuk kita ada dalam seri Meja Tuhanku. Ini seri yang kedua. Dan mejaku yang kedua ini saya membahas tentang Paskah. Nah, diambil dari Keluaran 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-28. Saya tidak akan membaca ayat ini semuanya, dan ini akan menjadi PR buat Bapak Ibu semua, bisa bawa Alkitab saudara, artinya saudara bisa buka di rumah dan bisa mengikuti khotbah ini step by step begitu ya. Oke. Beberapa kebenaran penting dari Keluaran 12 ayat 1 hingga yang ke-28. Saya mulai dengan ayat ini dulu. Nabi Yesaya menjelaskan kepada kita bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Rasul Paulus mengajari dan mengajak jemaat di Kolose dengan sebuah perkataan kebenaran yang luar biasa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tidak mudah Bapak Ibu, kita ada di dunia secara daging, kita masih berharap dengan hal-hal jasmani di dunia ini. Tapi Paulus mengajarkan Bapak Ibu dan saya, bahkan Nabi Yesaya memberitahu kepada kita bahwa rencana kekal Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Nah, Keluaran 12, Israel makan makanan perjanjian yang akan mengubah sejarah hidup mereka sebagai satu bangsa. Perjamuan Paskah yang mereka nikmati di tanah Mesir adalah panggilan di mana jalan-jalan baru akan dibuka. Bahkan Israel dilepaskan dari perbudakan dan membawa mereka kepada tujuan Tuhan dan memperkaya orang Israel baik secara rohani maupun jasmani. Rasul Paulus mengatakan bahwa anak domba Paskah telah disembelih untuk keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Penting untuk saudara dan saya mengerti bahwa di dalam kehidupan kita hari ini ada dua berkat, berkat jasmani dan berkat rohani. Tapi peristiwa Paskah ini telah membuka jalan-jalan baru, bahkan hal-hal yang tidak terselami oleh pemahaman dan pikiran kita. Itu sebabnya tadi saya katakan dan saya buka pembicaraan kita dengan Yesaya 55 ayat 8 dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, dan rancangan Tuhan beda dengan rancangan manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Satu poin pertama yang ingin saya bagikan dari Keluaran 12. Poin pertama, waktu dan musim Tuhan bagi orang Israel. Keluaran 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah Bapak Ibuku yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan
Tuhan kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berbicara di tengah-tengah kesusahan. Tuhan berbicara di tengah-tengah tekanan hidup. Tuhan berbicara di tengah-tengah perbudakan. Tuhan berbicara di zona yang tidak nyaman bagi manusia. Di situ Tuhan berbicara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Daniel pasal 2 ayat 21 mengatakan bahwa Daniel menggambarkan Tuhan sebagai Dia yang mengubah waktu dan musim. Tuhan pegang kendali, Tuhan pegang waktu-waktu dan musim-musim kehidupan manusia. Dia pemegang sejarah perjalanan hidup kita. Saudaraku yang diberkati, menarik untuk kita belajar adalah, kalau saudara di sana temukan bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini bulan baru bagi Israel, Bapak Ibu. Kalender keagamaan. Ya, artinya kehidupan baru yang dimulai bersama Tuhan. Dan bulan ini disebut dengan bulan Abib atau kalender kita Maret dan April. Saudaraku, menarik untuk kita. Waktu mereka keluar, saudaraku, itu bukan bulan pertama berdasarkan kalender yang mereka lewati. Tetapi Tuhan rubah musim ini. Tuhan bilang, ini musim yang baru. Ini bulan yang baru, bulan awal bagi saudara. Memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan, Tuhan yang mengagendakan, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Nah, saudaraku, tujuan untuk mengingatkan Israel bahwa hasil pembebasan mereka dari Mesir adalah tindakan penebusan Tuhan. Menarik untuk kita belajar bahwa mereka menikmati perjamuan Tuhan di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah gelapnya kehidupan, di tengah-tengah kehidupan yang tidak nyaman. Tapi justru disitulah mereka menikmati meja Tuhannya. Saudaraku yang diberkati, saat mereka perjamuan Paskah ini, mereka tidak berada di bulan pertama tahun itu, bulan awal tahun, ya. Tuhan memberitahu mereka bulan ini akan menjadi awal tahun untuk Israel. Beda, saudaraku. Tuh, ini kalender spiritual. Berjalan dengan Tuhan bukan soal hal jasmani saja, Bapak Ibu. Tapi ketika alam spiritual Anda menguasai, ketika Tuhan menguasai perjalanan hidupmu, ketika Tuhan mengendalikan perjalanan hidupmu, ketika Tuhan membuka jalan yang baru, Anda jangan khawatir dan tawar hati soal hal-hal yang sifatnya jasmani. Alkitab berkata bahwa orangku yang benar hidup oleh percaya. Ketika seseorang yang hidup di dalam percayanya, dan dia hidup di dalam perkataan Tuhan, ketika hal-hal spiritual dari Tuhan menguasai kehidupan manusia, manusia kita akan menjadi lain. Cara pandang, cara melihat, cara mendengar, cara berucap, cara bertindak, semuanya berbeda. Di tengah-tengah tekanannya hidup, disitulah kita diuji, disitulah kita akan dilihat apakah kita masih bersandar kepada pencipta atau tidak. Keluar dari bangsa Mesir itu hal yang tidak mudah. Bagaimana Mesir ditulahi oleh Tuhan, 10 tulah yang menggegerkan bangsa itu. Tapi dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi orang Israel ini agenda kekekalan. Bagi orang Israel ini agenda Tuhan. Saudaraku yang diberkati, kita hidup hari ini itu karena agenda Tuhan belum selesai dengan kita. Belajarlah mengerti kehendak Allah di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Saya tahu beberapa dari Anda mengalami krisis ekonomi. Perusahaan bangkrut. Beberapa toko tutup. Karyawan dipecat. Semua itu bisa terjadi kapan saja Bapak Ibu. Tapi mari saya mau beritahu bagi Bapak Ibu semua. Perut kita berteriak lapar, lapar, lapar. Tapi berapa banyak dari kita yang mencoba untuk mengesampingkan keinginan perut sebentar untuk kekekalan, saudaraku. Itu penting. Karena ketika saudara menguasai alam spiritual, ketika Tuhan menguasai agenda hidupmu, kamu tidak akan mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan yang berarti, saudaraku. Ada saja Alkitab berkata begini, ujian-ujian yang datang atas kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi makanan mempengaruhi waktu dan musim orang Israel. Itu membawa perubahan dalam kalender mereka. Waktu dan musim mereka berubah, Bapak Ibu. Saudara, memulai perjalanan yang baru, Anda perlu
peta yang baru. Anda perlu map yang baru. Anda perlu yang namanya level baru. Anda perlu yang namanya pengetahuan yang baru. Penting untuk saudara punya itu. Saudaraku yang diberkati, apakah Anda pernah mengalami musim kemarau? Atau kering? Atau musim-musim yang sulit dalam perjalanan hidup saudara? Musim di mana kita dicela, diejek, diabaikan, beberapa mungkin dipecat, perusahaan makin menurun, pendapatan makin menurun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa mungkin apakah keluarga, pernikahan, bisnis, karir, Anda sedang mengalami padang gurun dan tidak ada hal baik yang tampaknya terjadi, melainkan masalah demi masalah yang saudara dan saya dapati. Saudara sudah berdoa. Saudara sudah cari Tuhan. Tapi masalah kok silih berganti mendatangi saudara. Paskah adalah simbol kematian. Mari saya beritahu buat saudara. Yang saya maksud sebagai simbol kematian adalah ikuti agenda Tuhan, bukan agendamu. Untuk orang Mesir itu bencana. Tetapi untuk orang Israel itu blessing. Orang Israel lagi menikmati perjamuan Tuhan. Mereka menikmati pesta pembebasan. Tapi di sisi lain, Mesir menikmati dan berhadapan dengan peti mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda mau kejar yang mana? Kita sedang dibangun dengan ide-ide siapa hari ini? Saudara, saya perhatikan banyak dari kita sedang dibangun dengan ide-ide yang muncul dari sosial media. Berita-berita gosip, berita-berita yang tidak benar. Saudara membangun percayamu, bahkan saudara membangun stigma, opini, pendapat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seharusnya Anda tidak perlu mempercayai hal itu. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu mencari Tuhan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa maut melewati rumah orang Israel? Kenapa maut melewati kediaman orang percaya, saudaraku? Karena kita ada dalam agenda Tuhan, makan bersama dengan keluarga. Perjamuan kudus, perjamuan Paskah, saudaraku yang diberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar bahwa jangan pernah mengabaikan agenda Tuhan. Pilihan saudara untuk ada di meja Tuhan menentukan hasil apa yang saudara akan capai. Poin yang kedua, perlindungan khusus bagi orang Israel. Perlindungan yang sama pun terjadi dalam hidup kita. Kematian akan mencari rumah Anda, tetapi tidak akan bisa melacaknya. Kematian mencari rumahmu, tapi mereka tidak bisa mencapai kamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Keluaran 12 ayat 12 dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti tadi saya katakan, kematian akan mencari rumah Anda, tetapi tidak akan bisa melacaknya. Tanda darah itulah tanda keselamatan bagi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan bahas hal ini, menarik saudaraku. Ingat ini, maut mendatangi tanah Mesir, ya. Nah, perhatikan hal ini. Nama, ini maut lagi mencari alamat ini, ya. Nama, jika Anda mau kirim surat kepada seseorang, Anda harus pastikan nama, alamat, kode pos, dan negara. Oke, tempat tuju, negara yang dituju. Nah, namanya jelas. Mereka kejar siapa? Maut kejar siapa? Anak sulung. Alamat rumah siapa? Orang Mesir.
Kode posnya apa? Tidak ada tanda darah di rumah-rumah orang Mesir. Kode negaranya apa? Tanah Mesir. Kerajaan kegelapan diberi nama dan alamat orang-orang ketika mereka dikirim untuk suatu operasi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, alamat jelas dan tercatat di alam spiritual. Alamat diberikan kepada roh kematian malam itu. Tetapi tidak satu pun alamat orang Israel yang ada di daftar yang diberikan kepada roh kematian. Keluaran 12 ayat 30 dikatakan, semua orang Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Seluruh rumah orang Mesir ada kematian. Orang Israel, kediaman orang Israel, mereka bebas dan luput dari maut. Penting untuk saudara dan saya mengerti. Kita perlu tanda, kita perlu meja perjamuan. Kita perlu mejanya Tuhan di rumah kita, Bapak Ibu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini hal yang paling serius. Saya mau kasih contoh beberapa, saudaraku. Malaikat-malaikat Tuhan juga diberi nama dan alamat orang-orang ketika dia dikirim untuk tugas ilahi. Itu jelas, saudaraku. Saya kasih satu contoh. Lukas 1 ayat 19 dikatakan, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, saudara dengar baik. Ketika Yesus mau hadir atau Yohanes Pembaptis hadir, malaikat Gabriel datang menyampaikan pesan. Jelas. Hal yang sama pun, saudaraku. Malaikat maut mendapatkan pesan yang sama antara rumah orang Israel dan rumah orang Mesir. Dan alamatnya jelas untuk orang Mesir. Untuk malaikat maut mendatangi. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan kiranya hari ini semua kita diteguhkan bahwa malaikat Tuhan mendatangi Anda untuk membawa pesan kesembuhan bagi saudara. Malaikat Tuhan datang dalam kehidupan saudara untuk membawa pesan kebebasan bagi saudara. Saya bernubuat bagi setiap kita di tempat ini. Musuh yang membawa maut dan kecelakaan, seperti kemiskinan, kematian, penyakit, kegagalan, kemandulan, dan segala macam beban kejahatan tidak akan mengetahui alamatmu. Malaikat maut, orang pembawa maut itu, mereka akan melewati jalan, rumah, gereja, bahkan kantor, sekolah, bisnis, tetapi mereka tidak akan melihat rumah dan kantor serta kamar tidurmu. Mereka melewati semuanya oleh karena kamu ada di meja Tuhan. Ada di meja Tuhan, ada penyediaan kehidupan. Anda dan saya tidak hidup secara jasmani, tapi Anda juga hidup secara spiritual. Itu penting ketika kehidupan spiritual saudara bagus dan sehat, kehidupan jasmanimu akan mendukung hal itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah mengapa Anda harus mengambil perjamuan kudus atau perjamuan Paskah ini. Ya. Saudara perlu untuk itu. Aplikasi, artinya penerapan buat kita. Saudara bisa lakukan perjamuan kudus di rumah saudara. Saudara tahu situasi pandemik ini seperti maut mendatangi dan mengunjungi rumah-rumah orang. Nah, Anda tidak pernah tahu kapan kejadian itu bakalan terjadi. Bagaimana 1-2 orang kita bisa lihat hari ini, besok tiba-tiba sudah tidak ada. Dikabarkan telah meninggal. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Semua kita sedang hidup di tengah zona ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Situasi pandemik ini seperti malaikat maut mendatangi rumah demi rumah. Siapa yang siaga, siapa yang berjaga-jaga, siapa yang memiliki meja Tuhan, siapa yang memiliki waktu-waktu dengan Tuhan, mereka diloloskan Tuhan. Alkitab berkata, kediaman kemah orang benar dijagai oleh malaikat Tuhan. Saudaraku, kita harus mengambil persekutuan dengan iman dan keseriusan karena mengetahui bahwa kita akan mengambil makanan yang akan memberi tanda darah pada kita. Yesus Kristus, tanda darah Yesus.
pada segala sesuatu yang menjadi milik kita. Bahkan milik kita pun dilindungi sama Tuhan. Tanda perlindungan khusus bagi kita dari mata yang jahat, tangan yang jahat, orang yang jahat, panah yang jahat, rencana jahat. Kita luput dari semuanya. Oleh karena kita punya meja Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur mengatakan, aku Tuhan yang menyediakan hidangan di depan para lawan dan musuhmu. Hari ini pun saya memberitahu kepada setiap kita, apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi pergumulanmu dan persoalan hidupmu. Bukankah Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya? Mengapa engkau khawatir dan cemas? Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada orang pendapatan besar, tapi pengeluaran begitu tidak terkendali. Tapi ada yang pendapatan kecil, pengeluaran terkendali. Tapi ada juga yang pendapatan kecil malah bisa memberi. Pendapatan besar malah tidak sama sekali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua kembali kepada apa? Manajemen hidup. Iman saudara perlu di-manage. Hati saudara perlu di-manage. Semua perlu di-manage. Jangan habiskan 24 jammu hanya untuk sinetron lah, untuk aktivitas sosial media lah. Tapi saudara tidak punya waktu dengan penciptamu. Datanglah ke meja Tuhan. Di situ Anda dan saya dipuaskan. Saudaraku yang diberkati, ini penting untuk saudara dan saya. Saudara bekerja, bagus. Saudara menikmati berkat Tuhan tiap bulan, bagus. Tapi pertanyaan berikut adalah, apakah saudara punya waktu dengan penciptamu? Tuhan sudah menyediakan hidangan di depan para lawan. Please, datanglah gereja Tuhan yang hidup. Ambil waktu saudara dengan Tuhan. Jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu. Saudaraku yang diberkati, pikir baik-baik. Kehidupan Anda dan saya bukan cuma di bumi. Tapi kehidupan kita setelah after kehidupan ini, saudara mau kemana? Itu penting. Saudaraku, hal yang ketiga, saudara, penggenapan nubuatan. Jauh sebelum orang Israel menikmati Paskah ini, saudaraku, di tanah Mesir, Abraham telah diberitahukan oleh Tuhan. Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jelas sekali Tuhan ngomong. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, perhatikan ayat ini, bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum. Ya. Dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak, saudaraku. Saudara dengar baik. Nubuatan yang datang dari Tuhan selalu menghasilkan penggenapan. Segala sesuatu yang berupa kebenaran yang lahir dari perkataan Tuhan kepada manusia, itu pasti terjadi. Saudaraku yang diberkati. Nah, pertanyaannya begini. Apakah ada janji Tuhan yang selama ini kamu pegang dan percayai? Beberapa mungkin akan berkata, saya punya. Tapi selama ini saya sudah bergumul 1, 2, 5, 10 tahun. Tapi tidak ada yang terjadi. Saya sudah pegang janji Tuhan. Tapi tidak ada yang terjadi dengan perjalanan hidup saya. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa, melayani. Saya sudah ada di Bible study. Saya sudah mengikuti ibadah di mana-mana. Saya tidak menemukan jawabannya. Tidak ada yang terjadi, saudaraku. Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu semua pendengar dimanapun Anda berada. Pergilah, ambillah bagian dalam perjamuan Paskah. Ambillah perjamuan kudusmu. Belajarlah untuk ada roti dan anggur di rumahmu. Kalau saudara ada dalam tekanan dan intimidasi yang sepertinya jiwamu tidak bisa bergerak kemana-mana, disitulah kesempatan untuk saudara menikmati perjamuan kudus. Itu kuasa, saudaraku. Itu makanan kekal.
Makanan ini yang berbicara sampai kepada kekekalan. Bagaimana orang Israel lolos dari maut lewat makanan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita makan enak di restoran, itu baik. Tapi adakah saudara dan saya pernah mengetahui dan tahu dan mau hidup di dalam makanan spiritual kita, perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus? Setelah saudara mendengarkan khotbah ini, saya berharap di rumah saudara ada anggur dan roti. Tujuannya apa, saudara? Saudara, maaf, virus itu tidak bisa Anda lihat dengan mata telanjang seperti ini. Itu maut lagi jalan di seluruh dunia. Roh maut, spirit ketakutan ada di mana-mana. Saudara bisa lihat itu. Saudara dengar, mari saya mau beritahu buat saudara. Ketika Goliat berdiri menantang barisan tentara Allah, tidak ada satupun tentara Israel yang berdiri dan berhadapan dengan dia. Tiba-tiba Daud muncul. Cuma alasannya apa? Membawa makanan. Saudara dengar baik, saya beritahu buat saudara. Kalau alasan Daud disuruh ayahnya Isai untuk bawa makanan buat saudara-saudaranya lagi di medan pertempuran. Tapi alasan Tuhan di balik Isai menyuruh dia adalah, Daud, di depan sana ada makanan enak buat kamu. Israel lagi ketakutan. Kamu harus pergi dan makan makanan itu. Siapa makanan Daud? Goliat. Saudara, mari saya mau kasih tahu saudara. Di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah satu bangsa dalam ketakutan, dikuasai, datang seorang muda namanya Daud. Dan dia menyelesaikan yang namanya Goliat. Saudara, hari ini saya mau beritahu buat setiap kita, apa menjadi pergumulan dan masalah saudara? Please belajar percaya Tuhan. Anda cuma butuh percaya untuk melihat apa yang kamu percayai. Keluaran 12 ayat 36 dikatakan, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Ingat kejadian 15 tadi, ayat yang ke-14 dikatakan, mereka keluar dengan berkat yang luar biasa. Ya, dalam semalam kerugianmu bisa berbalik menjadi kelimpahan. Bertahanlah di sana, Bapak Ibu. Bertahanlah dalam pergumulanmu, bertahanlah dalam rasa sakitmu, bertahanlah dalam ketidaknyamananmu, bertahanlah sebentar. Bertahanlah dalam segala bentuk yang namanya kemerosotan ekonomi, bisnismu, bertahanlah sebentar. Berteriaklah Tuhan di tengah-tengah situasi burukmu. Berteriaklah Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kamu merasa tidak nyaman. Berteriaklah Tuhan di situ. Allah berbicara dalam badai. Saudara, dalam semalam kerugianmu bisa berbalik menjadi kelimpahan. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, Bapak Ibu. Dan orang Israel keluar dari tanah Mesir bukan dengan tangan kosong. Mereka keluar dengan apa? Dengan bencana-bencana yang penuh. Mereka punya kereta penuh, mereka punya kantong penuh, semuanya penuh. Penuh dengan apa? Berkat dari tanah Mesir. Alkitab menjelaskan emas, perak, mereka minta semuanya. Dan orang Mesir bermurah hati untuk memberikannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan saya kita ikuti agenda Tuhan, kita ikuti rencana Tuhan, jangan pikir soal makan minum. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita yang didesain menurut gambar dan rupa kita. Kenapa kita khawatir? Bahkan sampai-sampai dikatakan Salomo dalam segala kemewahan tidak sama seperti burung itu dan bunga-bunga di padang itu. Saudara bisa bayangin, Allah pelihara segala sesuatu berdasarkan agenda dan tujuannya. Beberapa dari kita ada hari ini sedang mendengarkan pesan ini. Kita tahu bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Tetapi kita merasa,
Kesembuhan itu bukan untuk saya. Saya telah berdoa dan percaya, tapi buktinya tidak ada yang terjadi. Saya masih tetap sakit, saya masih tetap ada dalam kekurangan, saya masih tetap ada dalam tekanan, saya masih ada dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Ngapain saya harus berdoa? Ngapain harus baca Alkitab? Ngapain harus ibadah dan sebagainya? Janji Tuhan untuk saya dipromosi, kenaikan pangkat, saya berbuah menjadi lebat, dipromosi dan sebagainya, bertambah. Loh, bukan untuk kita, saudaraku. Dengar baik, Anda dan saya lewati proses, bukan untuk kepentingan kita saja, tapi untuk kepentingan Tuhan. Karena Tuhan ingin Anda menjadi alat peraga bagi dunia yang sedang ada dalam tekanan. Berdoa percaya dan berpegang pada janji Tuhan, kamu akan lihat mujizat kok. Tidak ada yang terjadi selama bertahun-tahun. Itu bukan kesalahan Tuhan. Belum pada timingnya Tuhan yang tepat. Teruslah. Saya mengajak Bapak Ibu semua. Bersabarlah. Bersabarlah di tempatmu. Sebentar lagi mujizat itu datang. Sebentar lagi mujizat itu datang. Orang-orang sekarang berlomba-lomba menanti-nantikan yang namanya vaksin untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Mari saya beritahu bos saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita kejar apa yang tidak dikejar oleh kebanyakan orang, yaitu meja Tuhan. Saudaraku yang diberkati, 10 orang kusta berteriak dengan nada yang sama, pergumulan yang sama, suasana yang sama, berteriak kepada orang yang sama. Tapi hanya satu Samaria yang berbalik dan mengucap syukur. Dan kiranya saudara punya spirit seperti itu. Tetap bersyukur. 10 orang teriak Yesus yang sama. Dan 10-10 mendapatkan jawaban yang sama. Sembuh. Tapi hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Saudara bisa bayangin. Wanita pendarahan yang 12 tahun itu. Mendatangi dokter demi dokter, tabib demi tabib. Dia menghabiskan uang begitu banyak. Saudara saya harus tahu besar. Saya mengingatkan Anda semua di sini. Kalau Anda bekerja, menabung itu baik. Tapi kalau saudara dan saya tidak menabung spiritual saudara kepada kekekalan, saya rasa saudara ada dalam kekeliruan. Seharusnya saudara mengejar yang namanya spiritual. Perkenanan Tuhan, mengejar dan melakukan kehendak Allah. Jangan pikir soal makan minum saudaraku. Dia pasti cukupi kita. Asalkan tangan kita tidak malas untuk melakukan kehendak Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, percaya kuasa dalam perjamuan Paskah, atau saya sebutkan perjamuan kudus di hari-hari kita, aplikasinya seperti itu. Tubuh dan darah Yesus juru selamat kita, janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Ingat baik, Tuhan bukanlah manusia yang berbohong, ya. Tuhan tidak dapat membuat janji dan kemudian melupakan janjinya, atau dia gagal menepati janjinya. Saudaraku, Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar melihat apa yang tidak ditawarkan oleh dunia. Tapi belajarlah apa yang ditawarkan Tuhan. Mejaku sudah tersedia. Hal yang keempat, Tuhan menghakimi Mesir. Keluaran 12 ayat 12 dikatakan, kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak-anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama pegawainya, semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Saudara, seluruh orang Mesir, seluruh rumah-rumah orang Mesir, ada peti jenazah di rumah mereka. Tuhan membawa pemisahan.
Kalau Anda dan saya percaya Yesus, kita tidak akan mencicipi yang namanya kematian. Saudara dan saya menikmati dan mencicipi kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Ketika Tuhan mengunjungi rumah orang benar, mujizat pasti terjadi. Mandul mempunyai keturunan ketika Tuhan mengunjungi orang benar. Kejadian 21 ayat 6, ini bukti banget. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Kenapa? Tuhan mendatangkan Ishak di hari tuanya. Saudara dengar baik, adakah yang mustahil bagi orang percaya? No. Malaikat Gabriel diutus kepada Elisabet. Sanak saudaramu sudah hamil 6 bulan. Walaupun ia sudah tua, dengar baik, sudah tua. Dan orang mengatakan bahwa ia mandul. Yohanes Pembaptis lahir dari rahimnya. Saudara, saya mau kasih tahu buat kita. Sudah tua, dikatakan orang mandul. Sarah sudah tua, mandul. Hal-hal yang tidak mungkin berdasarkan ukuran dan agenda manusia. No. Tapi ketika Anda dan saya berjalan dalam agenda Tuhan, melakukan kehendak Allah dan bersedia untuk ada dalam panggilan Tuhan, dan bersedia untuk terus ada dalam pelayanan Tuhan, kamu lihat sendiri, anak cucumu tidak akan berjalan minta-minta roti. Saya adalah bukti dari seluruh pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang saya hidupi sampai hari ini. 29 tahun saya melayani Tuhan. Tidak pernah aku melihat Tuhan berbuat curang dalam hidupku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita menonton kehidupan baru, orang Israel tonton kehidupan baru, dan mereka menikmati kehidupan baru, sementara di Mesir mereka berhadapan dengan peti jenazah. Apa yang terjadi jika Tuhan mendatangi musuhnya? Musuh akan melihat murka dan penghakiman Tuhan, menindas, menyiksa, dan mempermalukan mereka. Itu cara Tuhan untuk musuh-musuhnya. Saya mau kasih tahu bos saudara, Mesir mempresentasikan penipuan spiritual. Nah mari saya kasih ingat Bapak Ibu semua. Ketika saudara mengejar Tuhan, ketika ada problem-problem dalam kehidupan saudara, karena tidak semua orang yang mengejar Tuhan dan melayani Tuhan, mereka akan bebas 100% dari masalah. No. Masalah akan tetap ada, silih berganti. Tetapi sukacita itu jauh lebih berbeda. Saudaraku, dengar. Mesir merepresentasikan penipuan spiritual. Kalau saudara baca Keluaran 16, ayat 2 dan 3 dikatakan, di padang gurun ini bersungut-sungutlah. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, perjamuan kudus baru mereka lewati. Perjamuan Paskah keluar dari tanah Mesir. Dengan kedahsyatan bagaimana Tuhan hukum bangsa Mesir. Tapi ketika mereka ada di padang gurun, ujian demi ujian akan datang dalam perjalanan hidup saudara. Kekristenan bukan agama biasa, bos. Kekristenan itu kehidupan yang dilewati dengan proses. Ada padang rumput, kadang ada juga belantara padang gurun. Tapi semua yang kita lewati tujuannya cuma satu. Menghadirkan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang diberkati, musuh mengingatkan Israel akan makanan di tanah Mesir. Sekali lagi, waktu saudara berkomitmen untuk ikut Tuhan, setan bisa pakai apa saja. Bahkan setan bisa pakai keluarga saudara. Hei, ngapain kamu melayani Tuhan? Kamu bangun pagi-pagi, kamu persiapkan lagu, kamu main musik, kamu khotbah. Ngapain? Ngapain kamu datang bersihin gereja? Ngapain? Ngapain kamu datang ke gereja untuk sibuk-sibuk sebentar? Ngapain? Orang semua akan bilang begini, ngapain kamu habiskan waktu di gereja? Emangnya gereja kasih kamu apa? Emangnya Tuhan kasih kamu apa? Saudara, ketika kamu memilih mengerjakan panggilan Tuhan, orang semua akan mencela kamu. Waktu kamu memilih untuk melakukan kehendak Allah, dunia tidak akan setuju dengan saudara.
Dunia akan mengingatkan kamu kepada apa yang ditawarkan dunia beberapa tahun yang lalu ketika Anda belum memutuskan mengikut Tuhan. Ngapain kamu di sini? Ayo ikut saya. Kamu tahu nggak? Narkoba enak loh. Keren loh. Aduh, ngapain kamu di sini? Loh, kamu sudah tidak ada dengan perempuan yang dulu. Waduh, rugi kamu. Mari kita nikmati masa muda. Mari kita nikmati. Mumpung belum tua. Ayo. Saudara bisa bayangin coba. Setan pakai semua orang untuk menggagalkan rencana Tuhan di dalam saudara. Sama seperti ini. Orang Israel diingat kembali dengan apa? Bawang bombay. Orang Israel diingatkan apa? Daging. Makan roti di tanah Mesir. Ngapain di sini di padang gurun? Kamu tahu di padang gurun 40 tahun kamu makan mana? Bosan gak kamu makan mana? Kamu olah mana? Dari mana goreng, mana rebus, mana apa? Mana sampai mana lagi? Kamu sudah bikin semuanya 40 tahun kamu makan makanan yang sama. Kamu bosan. Ikut Tuhan tuh bosan, bos. Kamu makan yang sama, firman yang sama. Setiap hari kamu akan dapat yang sama. Mungkin juga khotbah pendeta yang sama. Kamu datang di gereja yang sama. Kamu malas, boring. Aduh, itu lagi. Aduh, duduk di tempat kursi yang sama di gereja. Nggak ada beda-bedanya. Bahkan itu kalau boleh kursi diberi nama. Diberi namamu. Tidak boleh orang lain duduk. Setiap minggu kamu duduk di tempat yang sama. Saudara, sama orang Israel. Saya mau kasih tahu. Musuh akan mengingatkan kamu. Lu tahu nggak di Mesir? Aduh, daging enak, bos. Roti. Aduh, roti sadap. Ngapain kamu makan mana? Kamu melek mata pagi hari. Mana yang kamu lihat? Besok mana lagi? Besok lagi mana? Setiap hari mana? Saudara, saya mau kasih tahu bos, saudara. Jangan mundur, bos. Jangan mundur. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu semua. Mari kita bersandar dan bersabar sebentar. Sedikit lagi waktunya akan selesai. Ini terakhir. Orang Mesir, dengar ini baik-baik. Orang Mesir yang kita lihat hari ini tidak akan pernah melihat mereka lagi setelah kamu datang ke meja Tuhan hari ini. Keluaran 14 ayat 13. Ayat 14 dikatakan begini. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Jelas firman Tuhan ini. Yang terjadi apa? Tuhan jungkir balikan Firaun. Dan kereta-kereta perangnya, prajuritnya terkubur hidup di lautan, saudaraku. Saudara, mari saya mau kasih tahu, saudara. Agenda Tuhan itu bukan agendamu. Rancangan Tuhan bukan rancangan Anda. Apakah itu orang Mesir bagi kita? Kemiskinankah? Sakit? Stagnasi? Gagal? Mandul? Kebiasaan buruk? Dan keinginan daging atau dosa? Tuhan akan menyingkirkan setiap orang Mesir itu dari hidupmu. Orang Mesir yang digambarkan sebagai orang yang membawa tekanan hidup, intimidasi. Meja Tuhan ada kebebasan. Di meja Tuhan ada pemulihan dari segala bentuk kekuasaan Mesir. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah dan waktu yang sama. Saudaraku yang diberkati, pesan terakhir saya. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah pikiranmu beda dengan pikiran Tuhan. Justru di tengah-tengah tekanan dan penindasan serta perbudakan, mereka menikmati meja Tuhan. Hal yang sama pun terjadi dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, di tengah-tengah ekonomi bangsa-bangsa sedang bergoyang, di tengah-tengah suhu politik yang lagi meninggi karena kekuasaan dan rakus kekuasaan, rakus posisi. Orang sedang berlomba-lomba. Tapi kiranya kita semua di tempat ini berlomba-lomba mengejar yang namanya kemuliaan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, dari tempat ini, sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kami. Berkati seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan, tolong kami. Kami tahu bahwa musim ini segera berlalu. Ajar kami untuk terus bersabar. Dan ajar kami untuk terus menantikan jawaban dari Tuhan. Sebab kami sadar benar, apa yang Tuhan mau bagi kami untuk lewati musim ini adalah melihat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus, terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk janji-Mu, Engkau berperang menggantikan kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita akan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami memberkati keluarga besar Rock Dover. Kepada Bapak Ibu semua yang berari ulang tahun di bulan ini, September. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup Bapak Ibu semua. Jemaat Tuhan yang berari ulang tahun, Tuhan berkati. Sukacita Yesus menjadi bagian kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami mau terima berkat Tuhan. Bukalah kedua tangan Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Segala yang kamu sentuh pegang, dijadikan Tuhan berhasil adanya. Diberkatilah keluar masukmu, mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati.